Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifqati Husdiana, NIM 1814101190, jurusan Ekonomi Syariah, kelas S semester 5. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang regulator dan pengelolaan pasar modal. Self-Regulatory Organization atau SRO adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi perilaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO sendiri di pasar modal Indonesia adalah Bursa Efek, KPI, GC, dan SIPF. Dan untuk pengelolaan pasar modal sendiri, sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau merupakan saham. Di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama, investor harus melakukan pembukaan rekening. Di dalam pembukaan rekening tersebut sudah memuat identitas lengkap nasabah, termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta investasi apa yang akan dilakukan. Nasabah dan investor juga dapat melakukan order jual atau beli setelah investor setuju untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya, setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menyebutkan 5 perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Pasar sekunder, harga saham naik dan turun sesuai dengan permintaan dan penawaran. Sedangkan pasar perdana, harga saham tetap. Kedua, pasar sekunder memiliki komisi, sedangkan pasar perdana tidak ada komisi. Yang ketiga, pasar sekunder ada penjual dan pembeli saham, sedangkan pasar perdana hanya untuk transaksi pembelian saham. Yang keempat, pasar sekunder, pembeli dan pemesan dapat dilakukan melalui broker saham. Sedangkan pasar perdana, pemesan dilakukan melalui agen penjual. Yang kelima, pasar sekunder memiliki jangka waktu yang tak terbatas, sedangkan pasar perdana memiliki jangka waktu yang terbatas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang akad wakalah atau pelimpahan kekuasaan. Wakalah adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Atau wakalah secara sederhana juga dapat dipahami sebagai penyerahan mandat. Dalam hal ini hanya melibatkan dua belah pihak, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Nah, jika kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka saat resiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak dan wewenang dari pihak pertama.